Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang melihat video ini. Saya Al-Fatih Tiki Magabarani, eh, dosen MM untuk mata kuliah inovasi dan kewirausahaan. Adapun materi hari ini yaitu pertemuan satu tentang innovation interaktif ya. Sebenarnya innovation interaktif itu kita bisa artikan bahwa kenapa sih mesti ada innovation ya di dalam suatu bisnis ya. Nah, ini bisa dilihat tentang learning objective, jadi tujuan nanti yang akan dicapai di dalam pembelajaran pertemuan satu ini yaitu apa itu innovation, entrepreneurship ya, dan bagaimana esensial dari perkembangan dan pertumbuhan inovasi ya. Terus inovasi itu suatu proses ya untuk rather than a single place inspiration. Jadi inovasi itu bisa merupakan suatu proses untuk bisa menimbulkan inspirasi baru. Nah, kesulitan di dalam memanage untuk karena adanya ketidakpastian dan risiko dari suatu proses inovasi ya. Dan terakhir itu bagaimana kita bisa berpikir, bagaimana kita bisa memanage agar proses itu efektif ya. Nah, innovation dan entrepreneurship. Sebenarnya inovasi bisa kita secara otomatis bisa terjadi ya, dia bisa is driven by entrepreneurship. Inovasi juga bisa secara langsung bisa membentuk jiwa kewirausahaan itu, atau dia bisa juga a potent mixture of vision, passion, energy, enthusiasm, insight, judgment, and plain hard work which enable good idea to become a reality. Jadi dia juga bisa satu campuran ya, jadi mixture dari bagaimana vision, passion, dan energi yang dipunyai oleh suatu bisnis ya, dengan bagaimana dia bisa menimbulkan suatu ide yang reality dan terwujud ya. Mungkin itulah bagaimana kita bisa bedakan innovation dan entrepreneurship. Dan innovation dan entrepreneurship ini suatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita bisa menjadi seorang entrepreneurship apabila kita memiliki satu jiwa untuk berinovasi, kreativitas ya. Nah, lakukan satu usaha yang passionate individual. Nah, the proses itu sebenarnya muncul dari satu proses. Jadi ada satu buku ini ya yang kita ambil dari founder TJ, itu mengatakan tentang bagaimana creating value dari innovation ya. Nah, semua hal itu bisa terwujud ekspres apabila itu ada dana, ada sumber daya manusianya ya, yang bisa mengembangkan dan mempertahankan kesejahteraan dari bisnis tersebut ya. Jadi ini kita gunakan satu lens to look at managing. Jadi bagaimana memanage inovasi dan entrepreneurship. Dari buku itu kita bisa melihat bahwa stage in life cycle on an organization. Nah, jadi ada suatu langkah atau daur hidup dari organisasi bisnis itu sendiri, di mana kita bisa melihat apabila bisnis itu baru berdiri, terus dia tumbuh, terus bagaimana bisnis itu bisa bertahan dan dia membuat satu inovasi gitu, suatu produk baru ya misalnya. Nah, kalau ada beberapa nilai yang bisa mendukung life cycle dari organisasi itu di value, creating commercial value.
Nah, pada saat posisi startup ini dia lebih ke bagaimana seorang entrepreneur itu secara individu exploiting teknologi. Jadi dia mengeksplor dulu teknologi yang dia gunakan, peluang pasar ya pada saat startup. Apabila pada saat dia pada tahap pertumbuhan itu grow the business through getting new product, service and moving into new market. Jadi dia berusaha bagaimana mengembangkan bisnis itu dengan membuat satu produk baru ya, produk baru atau service baru di dalam pasar baru. Jadi dia bisa bertumbuh apabila dia bisa menguasai. Jadi bisnis itu bisa bertumbuh. Dalam proses pertumbuhan dia harus bisa menguasai pasar baru yang dia tuju. Agar bisnis itu sustainable, dia bisa bertahan di dalam pasar baru itu, makanya dia building a portfolio incremental radical innovation. Jadi dia harus melakukan inovasi-inovasi yang bisa menguasai pasar baru itu atau bisa bersaing dengan pesaing dengan yang memasarkan produk dan jasa yang sejenis. Nah, renew di sini itu kita di dalam cycle renew ini satu bisnis itu returning to radical frame breaking and innovation. Itu maksudnya which begin the business and enable is to move forward at something very different. Jadi dia bisa tumbuh terus pada proses cycle renew apabila bisnis itu bisa membuat suatu inovasi yang benar-benar berbeda, something very different dari bisnis lain ya. Nah, ini adalah nilai creating komersial kita di dalam nilai creating komersial itu pada cycle organisasi bisnis itu tertentu itu dilihat seperti ini. Pada saat startup, growth, sustain dan renew ya. Kalau kita mau dapatkan nilai creating sosial pada saat cycle startup, social entrepreneur, kita harus membuat sosial kewirausahaan itu bisa concern, bisa memiliki satu misi bahwa di involve of change ya, dia bisa mengimprove dan merubah sesuatu yang berada di lingkungan sekitar bisnis tersebut atau di lingkungan masyarakat, sehingga pada saat startup kehadiran bisnis kita pada saat cycle startup itu memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat bahwa kita memang mendukung adanya penjaminan kelangsungan hidup di dalam suatu lingkungan tersebut. Nah, pada saat cycle growth itu nilai kita harus bisa meng-creating nilai sosialnya, mengembangkan ide dan engaging order in network for change. Jadi kita bisa berperan bagaimana cara kita bisa mengembangkan ide itu sehingga menimbulkan satu isu baru yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi pada saat proses growth itu banyaklah kita membuat network for change perhaps in region. Jadi atau around a key issue. Jadi kita berusaha menyebarkan satu isu-isu positif tentang bisnis kita supaya bisnis kita dapat berlanjut pada cycle sustain. Itu nilai sosial yang kita push itu adalah bagaimana kita membuat satu komunitas, misalnya social entrepreneur, kita melalui social entrepreneur kita berperan aktif di situ, atau STEAM like public
sektor agensi atau melalui agensi-agensi sektor publik ya. Jadi untuk sustain menjadi nilai-nilai sosial ini kita bisa juga sustain ke satu komunitas atau di media-media sosial ya, sehingga ide-ide yang dimunculkan dari bisnis kita itu bisa berlanjut. Nah, nilai sosial, kita meng-create nilai sosial pada Renew kalau kita sudah bisa berada pada cycle ini, changing the system and then acting as agent for the next wave of change. Jadi kita sudah bisa memilih satu agen perubahan yang bisa mewakili bagaimana proses bisnis kita, bagaimana sebenarnya bisnis kita itu berperan, implementasi bisnis tersebut, sehingga bisa melahirkan satu perubahan di dalam kondisi lingkungan masyarakat. Ini ya dua nilai yang harus dipertimbangkan dengan melihat stage in life cycle dari suatu organisasi bisnis. Yang berikutnya ini di mana model-model inovasi itu bisa terwujud ya. Jadi kalau memang how to change, jadi kalau memang certification itu bagaimana kita membangun bisnis model inovasi itu ya, yang tadinya tradisional terus kita buat jadi sebuah manufacturing dan kita membuat proses produksi dan mampu menjual produk itu. Tetapi ya increasing manufacture and building very support service around. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang bisa mendukung pelayanan yang kita jual itu ya. Jadi service decision itu seperti contoh, ini ada contoh di buku ini adalah Caterpillar, the specialist many-channel company. Jadi dia ini spesialis dari perusahaan mesin ya. Now earn as much from service contract, which help keep its machine running productively as it does from the original cell. Jadi dia menjual produknya sekalian plus dengan servis yang dia berikan supaya di dalam satu kontrak pembelian mesin itu supaya penggunaan dan produktivitas mesin itu bisa terwujud dengan dari original cell yang dilakukan pada saat kontrak. Ini salah satu bisnis model innovation. Jadi dia menginovasi model bisnisnya dengan menambah service plus di dalam penjualan produknya. Itu di salah satu contoh perusahaan Caterpillar. Ownership to rental ya. Jadi Spotify is one of the most successful music streaming company with around 8 million subscribers ya. Jadi Spotify itu adalah salah satu perusahaan musik dan perusahaan streaming yang sukses ya di dalam sampai memperoleh dia 8 juta subscribe ya. It receives the model from people decide to own the music they listen to, or one in which they related access to a hard library of music. Jadi di situ dia Spotify mendukung bisnisnya itu dengan memberikan satu sound musik. Jadi mereka mempelajari dulu dan melihat hal-hal mana yang di dalam story musik itu yang bisa sesuai dengan satu similar fashion, Zipcar, and other car rental business. Jadi dia berkolaborasi dengan
bisnis misalnya satu contohnya itu car rental business ya. Jadi memiliki transform the need for car ownership many large cities. Jadi dia membutuhkan satu car rental business ini bisnisnya dibutuhkan untuk pemilik mobil ya yang banyak ya di dalam satu kota besar. Nah, biasanya jadi Spotify itu memiliki car rental business. Jadi tidak mesti bahwa ownernya itu juga cenderung ke bisnis yang dia tekuni itu ya, tapi sebaiknya dia memiliki ya satu. Jadi dia tidak mesti harus memiliki mobil ya, maksudnya yang banyak ya, tapi dia cukup dengan melakukan itu offline to online. Jadi ini bisnis model inovasi bisnis yang ketiga ini. Banyak bisnis have grown up around the internet and enable substitution of physical encounter. For example, it's retailing with virtual ones ya, virtual ones. Jadi dia melakukan sambil dia memiliki satu counter untuk penjualan secara fisik, dia juga memiliki retailing virtual ya untuk bisa menjual secara online. Nah, model bisnis inovasi yang ketiga ini yang sekarang banyak ya, yang sekarang banyak dimiliki oleh bisnis-bisnis yang baru ya, untuk mengantisipasi kondisi perekonomian apabila terjadi kondisi perekonomian yang decreasing ya. Oke. Nah, bisnis model innovation. Jadi how to change ya, apa yang harus kita lakukan apabila kita memilih model inovasi bisnis yang tiga model ini ya. Yang berikutnya ini adalah ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana apabila point that such change can happen the component for substantial level of the world system ya. Jadi ini sistem levelnya, ini komponen levelnya ya. Nah, kalau kita menganut sistemnya yang komponen level ke sistem level, ini no vision of motor car, aeroplane, TV, ini contoh ya, new version. Jadi sistem levelnya seperti ini ya. The improvement component, jadi komponen-komponen itu they improve untuk melahirkan satu versi ya, versi baru ya dari aeroplane atau ini salah satunya, atau TV ya, dari TV ya, dari motor car ya. Nah, level ilustrasi perubahan ini yang terjadi dari apabila kita mau melakukan inovasi dari suatu sistem. Kalau incremental ke radikal, ini dia melakukan sampai merubah sistem power revolution, bioteknologi dia gunakan ya. Ini contoh ya, yang sistem levelnya dia masih gunakan aeroplane, TV. Kalau new generation itu sudah ada MP3 atau CD, ini download ya, jadi download versus CD and kaset musik, jadi ini sudah nggak ada. Jadi dia new generation itu sudah masuk, dia melakukan revolusi ke bioteknologi. Jadi dia menggunakan teknologi yang canggih dan bisa combine tentang bagaimana. Ini salah satu contoh bisnis untuk musik penggunaan TV atau aeroplane ya. Nah, kalau di sini improvement to component itu kalau dia incremental terus ke radikal, jadi perubahannya
inovasinya dia sampai advanced materials to improve component performance ya. Jadi kalau radical dia sampai new to world, jadi ini sampai berbicara tingkat dunia. Kalau di sini masih sekitar new to the enterprise dari semua sektor internal yang dimiliki bisnis tersebut ya. Ini contoh ilustrasi bagaimana poin-poin yang penting apabila mau melakukan perubahan satu sistem inovasi di berbagai level ya. Dimensi untuk inovasi. Jadi ada tipe-tipe yang dengan tingkat dimensi perubahan inovasi. Kalau dimensinya cuman produk yang kita mau inovasi, change the things, product or service. Jadi kalau kita mau inovasi produk, dimensi produk, kita harus berpikir bagaimana produk dan jasa yang harus kita buat inovasi di organisasi itu. Jadi kita lakukan perubahan produk dan atau jasa. Jadi kalau kita memiliki bisnisnya menghasilkan produk yang seperti apa ya, jadi produknya itu harus lebih dari satu. Kita merubah produk lama dengan satu produk inovasi baru ya. Kalau kita melakukan inovasi pada dimensi proses, yang berubah itu change the way these offering are created or delivered. Misalnya salah satu contoh proses transaksi antara di mana proses pemindahan barang atau jasa ini dari produsen ke konsumen. Jadi ya kita harus meng-create delivery pengirimannya misalnya ya. Sekarang sudah banyak ada GoFood ya, GrabFood, ada macam-macam ya untuk mendeliver proses pengiriman di produk dan jasa itu. Nah, kalau dimensi inovasinya pada position, change in the content into which the product service are introduced. Jadi kita harus bisa merubah dari konteks produk yang lama itu menjadi satu introduce, jadi satu hal yang baru. Misalnya itu positionnya misalnya tadinya produk kita itu hanya berupa makanan saja misalnya, terus kita menambah jenis produk itu, tadinya posisinya atau kita memilih segmentasi dari wanita saja misalnya, terus sekarang unisex, semua baik laki-laki maupun perempuan itu bisa membeli produk kita ya. Nah itu salah satu contoh position. Jadi change is context into which the product. Jadi ya kalau inovasi pada level paradigma, change in the underlying mental models which frameworks the organization does. Jadi kita bisa melakukan perubahan atau kita meningkatkan ya mental models, di mana frame dari bentuk dari organisasi itu kita lakukan perubahan. Contoh ya seperti ada kita lihat ya suatu perusahaan misalnya yang terkenal, jadi itu biasa dari logo ya, dia memiliki logo, terus kenapa ya perusahaan ini berubah ya, oh cuman logonya yang berubah misalnya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mau membentuk suatu frame baru dari paradigma produk dia sebelumnya, sehingga konsumen itu tidak beralih ke bisnis perusahaan lain hanya karena perubahan paradigma itu ya, sehingga kita bisa mempertahankan.
Jadi ini dimensi inovasi dengan tipe perubahan yang harus kita lakukan di dalam bisnis kita. A model of the entrepreneur. Jadi ada satu model yang bisa kita jadikan acuan sebagai seorang pebisnis, itu entrepreneur goal and context. Kita harus punya konteks tujuan sebagai entrepreneur itu, pengusaha itu apa ya yang kita mau jadikan suatu konteks untuk jadi tujuan kita berbisnis. Terus berikut kita recognizing the opportunity, kita rekognisi, jadi kita melihat peluang-peluang dari bisnis tersebut. Finding the resources, kita mulai melakukan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut ya. Nah, finding the resourcesnya bisa sumber dayanya, bisa permodalannya, bisa fasilitas produksi ya. Developing the venture. Nah, kita setelah itu kita bisa melakukan pengembangan dari apa tujuan yang akan kita capai sebenarnya ya. Nah, kita lakukanlah bisnis ini yang bisa berkembang dan bisa sustain dan bisa diterima oleh konsumen. Creating the value, sehingga kita melahirkan suatu nilai yang bisa kita kreasi di dalam produk kita. Ini semuanya entrepreneur produk itu modelnya sebenarnya harus belajar ya. Jadi inti dari kesuksesan satu entrepreneur itu untuk melahirkan creating the value, jadi melahirkan nilai baru, itu sebenarnya harus dalam proses belajar terus, jangan sampai berhenti untuk belajar. Creating an innovation strategy, jadi bagaimana kita create an inovasi itu ya, kita melakukan strategi. Jadi ada ya strategi step ya yang bisa kita lakukan, yaitu strategi analisis. What could we do ya, jadi apa sebenarnya yang harus kami lakukan di dalam melakukan untuk create inovasi itu. Kalau strategi selection, setelah kita analisis, kita seleksi what are we going to do and why ya, jadi apakah yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan ya, dan and why, dan kenapa. Jadi kita menyeleksi, kita sudah di dalam proses seleksi mana yang cocok. Dari strategi analisis kita berlanjut ke pemilihan ya, dari choice of strategic implementation. How are we going to make it happen ya, jadi bagaimana kita mengimplementasikan dari strategi yang kita sudah, pada saat kita sudah seleksi, sebenarnya yang bisa kita lakukan dan bisa kita launching untuk make it to happen, maksudnya kita mendirikan bisnis tersebut, itu apa. Nah, ini ada 3 strategi untuk meng-create inovasi. Kita analisis, kita seleksi, dan kita implementasikan dari hasil seleksi itu. Ini salah satu ilustrasi ya, dan bisa kita jadikan topik diskusi untuk pada satu bisnis tertentu ya. Explore innovation space, jadi untuk explore inovasi itu ada space tertentu ya. Jadi ada inovasi itu kita bisa lakukan dengan begini.
produk atau service ya. Ini terjadinya incremental radical yang kayak tadi ya. Innovation yang kita inovasi adalah proses ya. Terus kalau inovasi yang kita lakukan adalah mental model, paradigma yang kita pilih itu incremental ya, di sini incremental ke radikal. Terus innovation ke position, ini incremental radikal. Ini hanya pengembangan, jadi space yang harus kita tunjukkan bahwa dia pada space ini. Sebenarnya inovasi yang kita lakukan itu pada space yang mana? Pada space produk atau proses atau paradigma atau position ya. Jadi kita harus menempatkan dulu inovasi yang seperti apa bisnis kita lakukan ya, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang harus dan syarat untuk mengeksplor inovasi itu space-nya di mana ya. Jadi kita tentukan dulu space innovation kita itu berada pada posisi yang mana ya. Untuk itu bisa kita lihat bahwa ada satu hal yang harus dilihat di dalam pemilihan inovasi. Nah, kita bisa nonton video ini sejenak ya untuk melihat bahwa inovasi itu bisa dilakukan seperti ini ya. Jadi kita melihat dulu inovasi itu apa ya, dari awal terjadinya inovasi sampai bisnis itu berdiri. Kita bisa lihat untuk video berikutnya pada tahun bagaimana inovasi yang dilakukan ya, sampai mulai dari yang listrik ya sampai sekarang proses pembelajaran. Kita bisa lihat sekarang anak-anak ada namanya mandatory, jadi itu pembelajarannya langsung lihat aspek ya, jadi kita tidak cerita dan dia langsung masuk pada proses pembelajaran real ya. Nah, ini salah satu inovasi lagi kepolisian ya. Jadi di Amerika itu ada suatu pembelajaran di mana semua, kita bisa lihat semua siswa itu mengalami ya. Itu hanya suatu contoh bagaimana satu perubahan yang terjadi di dalam suatu bisnis ya. Tadinya sepatu itu seperti apa tadinya, terus ada lagi kita lihat tadi ya bahwa satu model bisnis itu ya kita bisa lihat dia contohkan ya, channel melakukan inovasi ya. Terus sekarang Coca-Cola ya, kita lihat salah satu inovasi yang dilakukan. Nah, NBC punya pada saat ada orang lumpuh dan kakinya itu diganti dengan alat ya, bagaimana digunakan itu. Ini adalah engineer ya, Google ya, dia mobil itu bisa jalan sendiri ya tanpa sopir, itu contoh ya. Jadi satu inovasi yang terjadi ya bisnis ya. Nah, sebenarnya National Science Foundation ini mempelajari terjadi inovasi itu ya. Salah satu Northwestern University ada profesor yang menciptakan inovasi alat itu tadi, alat terus jadi ini bisa di alatnya itu bisa
melihat mana hal-hal yang berbahaya ya. Nah, semua ini semua contoh-contoh bahwa inovasi di satu bisnis itu dia akan bergerak terus, dia akan terjadi secara terus-menerus, karena kalau enggak bisnis kita itu bisa ketinggalan dan bisa kalah saing, sehingga hanya inovasi itu ke resiko yang harus kita hadapi, bahwa setiap inovasi yang kita lakukan itu harus punya hak paten agar tidak ditiru. Ini mungkin satu introduction pertemuan pertama tentang mata kuliah inovasi dan entrepreneur. Jadi orang pebisnis, seorang wirausaha itu tidak lepas dari proses aktivitas inovasi ya. Bisa lihat contoh-contoh inovasi yang dilakukan dari tahun ke tahun ya di dalam dunia bisnis ya, yang sehingga teknologi memang sangat berperan untuk mendukung tercapainya inovasi di dalam suatu bisnis. Saya kira cukup untuk bagaimana kita bisa meng-create sebagai seorang entrepreneur dengan selalu berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kita bisa menjadi entrepreneur yang sukses dan kita mampu untuk selalu berinovasi. Saya kira cukup sekian video pembelajaran saya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa melakukan inovasi every time and always, supaya kita menjadi pebisnis yang sukses. See you.